Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi saudara sekalian, ya yang lalu 2 kali itu adalah menjelaskan tentang, eee, cara berpikir apa yang disebut dengan ekonomi liberal ya, yang dilahirkan karena ada konteks tertentu ya, bukan sekedar kayak lahirnya sebuah doktrin, bukan. Jadi memang liberalisme ini, eee, ada asumsi tentang apa, ya ini kan untuk yang katakanlah sekedar memahami latar belakang, ada asumsi tentang apa namanya, waktu itu, semacam revolusi teologisnya di Eropa yang karena kecewa terhadap otoritas, agama, gereja yang menganggap, pendapat ilmiah dari Galileo Galilei itu, malah dihukum gitu, sehingga malah kemudian ada rekonsili Vatikan II, kemudian diadopsi oleh, Louis ke-14 dan, akhirnya berpengaruh ke seluruh Eropa, yaitu bahwa ini adalah sebuah apa, sebuah semacam apa, penegasan bahwa, eee, untuk mengakhiri semacam perang yang sudah habis-habisan dan menimbulkan kemiskinan 1000 tahun di Eropa, maka, eee, dipilihlah untuk tidak melibatkan apa namanya, agama di dalam kehidupan publik gitu, sekularisme itu. Kemudian, memang kemudian melahirkan semacam revolusi industri ya, revolusi ekonomi dan revolusi politik. Sehingga liberalisme berkembang dalam ruang mengeksploitasi sumber daya akal budi manusia untuk mencoba memakmurkan Eropa waktu itu dan berhasil secara makro, tapi saya bilang, kemudian ada keilmuan-keilmuan yang muncul sebagai awal dari apa namanya, berkembangnya ekonomi modern, apa namanya, ilmu pengetahuan modern, ekonomi, sosial politik yang basisnya adalah, individualisme, eee, paham yang menekankan pada, kemampuan akal budi individual, kemudian sekularisme dan materialisme. Jadi menekankan sekali kepada, eee, materialisme dan memang kemudian berhasil secara makro walaupun ada kritik sejak awal bahwa sebenarnya kemakmuran yang dialami oleh Eropa itu, terutama adalah menengah ke atas. Sementara Karl Marx sudah menyebut bahwa ada, bagian masyarakat paling bawah itu justru mengalami apa yang disebut dengan pauperization, proses pemiskinan secara struktur, baik itu buruh, tani dan nelayan ya. Nah, cuma nanti Marx berbeda dengan kritik kaum strukturalis yang lain, yaitu, Jean-Jacques Rousseau yang mengatakan bahwa, eee, para borjuasi itu salah menghitung tentang peranan dari kaum buruh. Nanti ada hari ini kita akan menjelaskan tentang konteks jadi konteks liberalisme dengan contoh-contoh yang berkembang itu kan, ada teori apa, ada oke saya kasih kembali ya. Ada Rostow yang sebagai contoh aja, banyak sekali. Sorry sorry. Ada Rostow yang udah kita, catat ya, kita, diskusikan dan ada kritik-kritiknya juga waktu itu.
kemudian tesis Ragnarus dunia ketiga terutama tentang apa lingkaran setan kemiskinan yang melegitimasi tentang aliran modal asing ke negara dunia ketiga. Sehingga sebenarnya dunia ketiga terfight accomplish semua negara itu menjadi financial driven karena memang dijajah begitu lemahnya sehingga aliran modal asing itulah yang kemudian dipakai sebagai jalan untuk mengurangi menghilangkan kemiskinan, tentu saja dengan segala akibatnya. Nah, kemudian ada teori pertumbuhan melalui perdagangan internasional yang sudah kita bahas juga, yang mengasumsikan bukan hanya aliran modal tapi transfer teknologi dan know-how dari perusahaan multinasional. Dan kemudian teori neoliberal ini yang dasar dari ada globalisasi itu. Instrumen moneter menjadi sangat penting, aliran finansial sangat penting, ada liberalisasi perdagangan, ada liberalisasi harga lewat mekanisme pasar, kemudian asumsi peranan negara yang minimal, dan semuanya punya dampak positif maupun yang negatif ya terhadap negara berkembang. Jadi 4 contoh teori liberal itu kemudian menggambarkan juga awal-awal waktu Eropa itu mengalami kemakmuran di lapisan menengah ke atas, tapi ternyata juga mengalami problem struktural. Makanya di samping teori liberal itu ada teori struktural namanya. Kalau teori liberal kira-kira asumsinya itu behavioral teori. Jadi teori-teori dari individu manusia yang liberal, yang punya kemampuan untuk berbuat efisien, inovatif, produktif segala macam, termasuk entrepreneurial. Nah, tapi asumsi-asumsi ini ternyata tidak memecahkan seluruh persoalan waktu di Eropa awal Renaissance sekalipun. Ada problem struktural. Ini yang akan kita pelajari. Sehingga teori liberal ini berhasil memakmurkan secara makro, tetapi menyisakan problem struktur. Nah, ini kuliah yang kedua ini kita akan pelajari bersama tentang apa saja secara makro ya, karena ini teman-teman PWD, Sosped atau di IPB ini umumnya baik sosiologi mikro biasanya juga pengenalan wilayah pun umumnya disadari atau tidak itu selalu mengadopsi teori liberalisme yang seolah-olah itu kebenaran one dimensional approach gitu, seolah-olah itu kebenaran ilmiah satu-satunya gitu. Lalu dipakailah dalam berbagai tesis dan disertasi yang kadang-kadang tidak kritikal. Nah, jadi mungkin Palala dengan walaupun hanya brief gitu, memahami apa perbandingan liberalisme itu dengan strukturalisme. Jadi coba kita mulai ya. Sudah kita bahas juga ya apa kekuatan dan kelemahan teori liberalisme itu. Oke, jadi ada juga yang mengistilahkan para teoritisi ini, teori liberal ini disebutnya radical teori. Nggak ada hubungannya dengan istilah yang dipakai pemerintah untuk menuduh pihak lain itu radikal ya, nggak ada hubungannya. Sebenarnya ilmu pengetahuan radikal teori adalah memakai instrumen yang menjadi akar masalah kira-kira itu kan radix itu akar. Yang dalam kaum strukturalis ini atau kaum radikalis teori ini problem utamanya adalah struktur. Jadi struktur sosial sejak apakah waktu zaman Renaissance Eropa ketika liberalisme menghasilkan kemakmuran Eropa ada problem struktur yang mempauverization itu.
atau proletarization itu. Mengapa kalangan menengah bawah justru makin miskin waktu itu pun. Kan ada dua aliran nanti. Nah, aliran Marx, ada aliran sosialisme demokrasi yang akan kita pelajari sekarang ini. Nah, saya sekedar latar belakang waktu itu. Jadi waktu terjadi kemakmuran Eropa kira-kira antara abad 16 sampai abad 19 itu, Marx itu lagi yaitu abad 18 ya, Karl Marx itu. Adam Smith 1776, Karl Marx itu lebih telat sedikit, yaitu ketika kemakmuran itu terjadi, Karl Marx sedang menempuh S3-nya di Berlin. Dan dia mengetuai apa yang disebut dengan Club of the Doctor. Club of the Doctor. Ada Hegel, ada teman-teman lainnya, dan melihat fenomena Eropa yang lagi euforia kemakmuran itu, lalu melihat bahwa kemakmuran yang terjadi di Eropa akibat dari Renaissance itu, kelas bawah itu mengalami proses pemiskinan, istilah dia. Jadi ada istilah proletar kan. Kita nggak ada kaitan dengan PKI ya ini. Apa namanya, kuliah akademis ini. Gerakan komunis itu berbeda itu soal apa namanya, gerakan politik ya, ini akademis ya. Jadi ada kaum proletar itu ya, proletarization, jadi pemiskinan atau pauperization, pemiskinan, yaitu ini yang ini prolet. Jadi terinspirasi oleh fenomena Eropa yang lagi makmur karena penggunaan akal budi yang menekankan individualisme itu, materialisme dan sekularisme itu, secara makro sebenarnya kaum menengah ke bawah itu mengalami pemiskinan itu. Ada struktur pemilik modal yang apa namanya melakukan eksploitasi terhadap pemilik tenaga, jadi pemilik modal terhadap buruh yang hanya dianggap sebagai menjual tenaganya aja. Nah, walaupun nanti dipakai di memahami proses yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, tapi waktu di Eropa sekalipun waktu itu Marx dengan teman-temannya, ada Hegel dan sebagainya, itu bahwa pemilik modal yang notabene sangat dihargai di dalam era kapitalisme itu apa namanya, sebenarnya dia mengeksploitasi atau merampas nilai lebih, surplus value yang dari proses produktif bersama, yang sebenarnya sebagian itu milik buruh, dirampas. Ya, jadi itulah yang Bung Karno juga ketika dia zaman kemerdekaan Indonesia itu membaca ya pikiran Marx itu, sehingga dia mengutip dalam bahasa Prancis bahkan. Ya, jadi terkenal itu di kalangan yang meneliti tentang Bung Karno gitu ya. Jadi dalam bahasa Prancis disebut ada exploitation de la nation par nation, gitu, dalam bahasa Prancis. Jadi ada perampasan dari bangsa negara maju, maksudnya terhadap bangsa negara berkembang, gitu. Melihat imperialisme waktu itu ya. Itu antar negara penjajah dengan yang dijajah. Dan satu lagi ini makro global ya. Dan ada eksploitasi de l'homme par l'homme. Ada eksploitasi dari manusia satu ke manusia lain, itu teori mikronya. Jadi ini memang teori makro mikro. Jadi kalau di perusahaan pun dalam perspektif Marx itu ada
perampasan nilai lebih yang dimiliki buruh, tapi kemudian diambil alih oleh pemilik modal, gitu. Maka nanti akan terjadi proses pemiskinan. Nah, jadi gini, supaya lebih aktual, saudara bisa membayangkan dalam arti empiris ya. Ini bukan sekedar doktrin ya, ini memang bisa secara empiris. Misalnya begini, kondisi sekarang di Jakarta saja, itu kan kira-kira ada di Indonesia ini ada 38 juta ya, itu buruh industri. Katakanlah ada ribuan orang secara makro itu perusahaan-perusahaan di sekitar Jakarta saja yang memiliki perusahaan-perusahaan, owners dari perusahaan-perusahaan itu. Apa yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan pemilik modal ini? Ketika akhir tahun, mereka ini melakukan RUP sebenarnya, rapat umum pemegang saham. Nah, waktu rapat umum pemegang saham itu ada rapat para pemilik saham, itu owner ya. Para owner ini lalu rapat mendengarkan dari kalangan manajemen tentang kondisi perusahaan tahun itu. Misalnya Astra itu keuntungan tahun itu 2022 misalnya adalah kalau nggak salah 300 triliun ya, 300 triliun Astra itu misalnya. Astra itu kan macam-macam produknya ya. Yang utama adalah mobil tentu saja, tapi dia punya sawit, dia punya macam-macam ya. 300 triliun. Apa yang terjadi? Maka tenaga kerja atau buruh biasanya memperoleh jasa produksi namanya jasprod, yaitu 2 kali gaji. Nah, rata-rata gajinya itu kan UMR. Di Jakarta itu katakanlah 4 juta sekian, katakanlah 5 juta. Jadi dia memperoleh 10 juta di akhir tahun itu karena keuntungan dari 300 triliun itu. Kalau 10 juta kali 500.000 berapa itu? 500 miliar ya? Atau 5 triliun? 5T ya, kalau nggak salah. 5T ya. Jadi seluruh karyawan itu memperoleh jasa produksi 5T. Nah, kalau manajemen dari direktur utama, direktur, terus sampai eselon 3 ya, katakanlah ada seluruh karyawan swasta itu ada sekitar apa namanya, katakanlah 10.000 ya kan, katakanlah totalnya 10.000. Dia dapat tenciem namanya. Saya pernah komisaris di BUMN, jadi ada istilah-istilah yang saya tahu juga ya. 10.000 orang, dari mulai direktur utama yang gajinya itu 200 juta, 300 juta gitu, komisaris dan sebagainya, katakanlah dia memperoleh tenciem masing-masing itu rata-rata ya 500 juta. Rata-rata ini. Nah, kalau rata-rata enggak. Jadi berapa itu 500 juta? Juta miliar ini 50 triliun ya? Benar nggak? 5 juta miliar 50 triliun bukan, atau 5 triliun juga? Coba cepat, tolong ikut ngitung. 10.000 kali 500 juta berapa? 5.000 5 triliun, Bro. berapa? 5 triliun. 5T. 5T kan? Ya. Jadi 10T. Ini ekstrim ya.
Saya kira lebih ini. Jadi pernah saya ngitung yang real ya, sebenarnya manajemen sama karyawan itu totalnya kalau nggak salah sekarang bisa 100.000, ya 10.000, mungkin rata-rata 1 miliar gitu. Jadi mungkin 10 T lah. Kalau nggak salah keuntungan bukan 300 triliun, 30 T keuntungan tahun itu. Kalau nggak salah ya. Jadi totalnya 15 T. Seluruh buruh dan manajemen itu 15 T. Mana yang 15 T? Anda tahu? Dibagikan hanya kepada sekitar 8 orang. 8 orang. Jadi kalau 15 T dibagi 8 orang, kira-kira kan berapa? Ya hampir 2 T ya per orang. 2 T per orang kan? Per orang itu 2 T. Dan memang itu kemarin di majalah Forbes ada seorang namanya orang paling kaya sekarang yang melebihi dari apa namanya pemilik tambang batu bara, tiba-tiba menjadi nomor 1 terkaya di Indonesia sekarang tahun 2022. Itu dia nambahnya ratusan T dalam tahun itu. Jadi kalau Astra seorang dapat 2 T itu kecil ya. Nah, pertanyaan orang strukturalis adalah mengapa karyawan hanya dapat 10 juta, buruh manajemen mungkin 1 M, mengapa pemilik modal 2 T? Padahal kalau buruh ini mogok, apakah dia akan perusahaan akan memperoleh kinerja seperti itu enggak kalau ada buruh mogok? Pernah privat itu mogok, kerugiannya triliunan itu ternyata. Mogok 2 minggu kalau nggak salah. Jadi ternyata karyawan itu tidak dihitung kesetiaan misalnya. Kesetiaan. Lalu kalau ketika menyusun mobil ya, yang tailor made, dia marah ya, buruh ini marah nih, kesel nih. Lalu underdealnya dibuangin aja. Maka akan terjadi kalau itu dunia ya, misalnya Toyota terjadi cacat produksi, itu kerugiannya bisa ratusan T. Karena harus kalau ketahuan itu ditarik dan harus dimusnahkan itu. Jadi sebenarnya ada kalangan strukturalis mengatakan ketimpangan penghasilan antara pemilik modal dengan buruh yang begitu jomplang itu ada sumbangan buruh terhadap perusahaan yang sebenarnya karena ada undang-undang perusahaan terbatas di dalam era liberalisme kapitalisme itu, lalu itu dirampas. Itu yang dimaksud ada nilai lebih dari pemilik tenaga kerja yang diambil alih, dirampas oleh pemilik modal. Ini teorinya dari Karl Marx, mengapa di Eropa waktu itu di satu pihak kalangan menengah ke atasnya secara makro mengalami kemakmuran luar biasa, tetapi kalangan menengah ke bawahnya justru mengalami proses pemiskinan. Dan ini bisa dilihat sekarang dengan UMR, karyawan-karyawan Astra, karyawan-karyawan Indomobil, karyawan sawit, macam-macam, yang buruhnya tetap saja hanya cukup buat hidup. Tapi seorang yang tadi saya katakan tadi, yang sekarang ini menjadi orang terkaya itu bisa ratusan T dia memperoleh. Nah, itu kira-kira gambaran apa yang disebut dengan proses
kaum pemilik modal itu melakukan penghisapan. Ini kaum teorinya ada yang strukturalis lah ini. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak biasa ya mendengar teori yang begini. Nggak biasa ya. Belum Ini bisa dilihat dalam proses nyata sekarang di Jakarta ini. Bisa dihitung secara empiris. Makanya ada serikat buruh yang bersuara kan. Mereka sudah, serikat buruh itu sering dituduh ya katakanlah untuk bekerja untuk dirinya. Sebenarnya mereka kan Indonesia terkenal di era sejak Orde Baru sampai sekarang, walaupun sekarang sudah tidak terlalu lagi, yaitu buruh murah ya. Buruh yang memperoleh pendapatannya di tingkat UMR yang 5 juta itu untuk perusahaan-perusahaan besar. Coba kalau ada yang tertarik, berapa persentase karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan besar di Jakarta yang memperoleh UMR dari jumlah, katakanlah kalau Astra itu 500.000 karyawannya, itu berapa persen? Katakanlah kalau UMR 5 juta, ya antara 10 sampai 50 juta. Berapa persen dari 10 juta ke bawah, berapa persen dari 10 juta sampai 20 juta, dan itu akan bisa dilihat, saudara-saudara lihat, di tingkat manajemen saja sampai di tingkat buruh, atau tingkat buruh, yang memperoleh katakanlah di atas 20 juta, itu berapa persen? Itu mayoritas itu umumnya adalah yang memperoleh sedikit di atas UMR dan UMR. Itu mayoritas. Izin Prof. Ya, silakan. Ya, saya tertarik juga nih masalah UMR ini Prof ya, terkait dengan teori buruh ini ya. Sebentar lagi Siapa juga ini yang Faisal Prof. Faisal. Oke, silakan. Apalagi ntar lagi kita 1 Mei hari buruh kan. Oke. Jadi, ini kan kesannya buruh ini lebih sekarang ini udah mulai dihargai lah Prof ya. Ya. Jadi mungkin teori yang dulu itu memang kesannya memang mengeksploitasi buruh, tapi udah ada ke depan kan memang udah kesannya memang udah diperhatikan ya, terkait dengan penentuan UMR juga kan. Kita tahu ada kemakmuran, ada juga teori dulu kalau nggak salah, teori baru itu. Jadi buruh itu tidak di UMR-kan, jadi dinaikkan UMR-nya Prof gitu ya, untuk meningkatkan kinerja gitu loh. Semakin dinaikkan UMR-nya maka makin giat dia bekerja gitu kan. Dan UMR juga itu kan beda-beda di setiap provinsi, atau karena tergantung pada tingkat inflasi, dan tergantung juga pada pengeluaran masyarakat situ kan. Semakin ada yang tinggi kayak di Jakarta kan wajar dia. Pertanyaannya apa? Perbedaan ini kan tadi UMR ini kan kayak kesannya sama Prof, padahal kan sebenarnya enggak, beda-beda. Oh iya, orang tahu kok itu ada regional namanya. Regional Jawa Barat dengan regional Papua jelas beda. Kan Pertanyaannya apa? berarti kan dia itulah yang berpikir makro ya. Jadi kita ini belum terbiasa berpikir makro. Perbedaannya mungkin ya berapa sih? 5 juta, ada yang berapa sih? Secara makro 5 juta dan 10 juta itu agregat hampir sama-sama saja. Apalagi kalau sudah dihitung paritas daya beli. 3 juta orang di Jogja dengan 5 juta di Jakarta beda. Itu mungkin jangan-jangan lebih tinggi yang 3 juta. Nah, berpikir makro coba. Pertanyaannya apa? Saya bilang tadi Prof, jadi kalau kita kesannya menyamakan UMR itu nggak ada kesan menyamakan. Tahu, semua orang regional tuh tahu. Pertanyaannya apa? Itu kan tadi di Jogja kan beda, walaupun dia cuma 2 juta. Pertanyaannya apa? Saya maksudkan tadi itu Prof. Jadi
bahwa UMR ini kan kesannya tadi kalau di Nggak ada apa, kesannya. Banyak orang tahu itu per regional. Tiap gubernur harus memutuskan sesuai dengan provinsinya. Itu udah tahu. Perbedaan perdebatan teoritisnya apa sekarang di dalam kuliah ini? Berpikir makro. Oke, Prof, ya. Relevansi dengan nanti Anda dengan disertasi. Apa? Pikir makro, agregat, nasib buruh di negara dunia ketiga seperti apa? Di Indonesia dibanding dengan di Eropa. Oke, jangan terlalu jauh. Indonesia dengan Malaysia. Nanti kita bicara kalau agregat ketimpangan. Belum lagi menurut Serikat Buruh Indonesia UMR itu underpayment itu. Karena sebenarnya kalau menurut mereka bukan indeks upah minimum, sebenarnya harusnya adalah indeks kesejahteraan minimum, bukan upah minimum menurut mereka. Coba sekarang di ASEAN ini indeks kesejahteraan minimum buruh nomor berapa Indonesia? Nah, itu baru berpikir makro. Lalu seberapa timpangkah antara manajemen, buruh, dan pemilik modal yang terjadi di Indonesia? Dan itu dampaknya pada produktivitas. Produktivitas buruh di Indonesia itu termasuk yang rendah di Asia. Ini berpikir makro. Jadi jangan sekedar teknis gitu loh. Harus mulai berpikir makro. Sekarang mau pembangunan wilayah gitu. Nanti ada indeks inflasi segala macam memang, tapi kemudian nanti indeks kesejahteraan minimum di Jogja dengan di Jakarta kayak apa, sehingga layaknya berapa. Ada lagi indeks kelayakan hidup, misalnya kalangan buruh itu. Karena nanti apalagi Jokowi bicara stunting. Layakkah 5 juta hidup di Jakarta? Nah, ini perdebatan makro nanti. Kita nggak usah membela pemerintah, menyalahkan pemerintah, bukan itu. Kita sekarang akademis. Jadi kita memanfaatkan perbincangan teori ini bukan untuk jadi seorang Marxis. Kita ini lagi memanfaatkan teori struktural di dalam perspektif memahami masalah masyarakat bangsa kita. Gitu. Nggak perlu jadi seorang Marxis, ideologi Marxis. Ini karena satu-satunya sekarang yang punya wibawa membongkar palsuan kapitalisme itu ya ini. Tapi nggak perlu kita jadi seorang komunis atau Marxis, nggak perlu. Karena ini empiris kok. Dampaknya pada produktivitas, dampaknya mengapa sekarang pemilik modal itu hanya main saham, tidak serius dengan hilirisasi, itu dampak-dampaknya itu. Sekarang saham industri kita tinggal 18%. Padahal akhir Soeharto sudah sampai mendekati 30%. Jadi pemilik modal ini sudah menempatkan buruhnya hanya untuk survive aja, hidup survive. Lihat, saya suka itu main ke pabrik-pabrik. Makan siang buruh itu bakso. Paginya Indomie. Di Jakarta itu. Bagaimana produktivitas bisa
produktivitas bisa punya competitive advantage ya dengan negara sekaya Malaysia. Gitu. Nah, itu maksud saya. Jadi kita memanfaatkan ini bukan untuk ini, untuk memahami masalah. Memang ada semacam eksploitasi pemilik modal terhadap buruh. Menurut saya itu that's hard fact itu. Dan kita memanfaatkan teori ini untuk bisa memahami kenyataan. Jadi kemiskinannya udah struktural. Ada 38 juta buruh di Indonesia ini. Di DKI ini mungkin 50%-nya sekitar wilayah ini. Nah itu, nggak apa-apa kalau ada narasi yang lebih membantah saya boleh, nggak apa-apa. Karena itu biar berpikirnya makro, dan karena kita kan lagi kuliahnya makro ya, agregatif gitu. Dan ada teori banding apalah, kalau memang ada yang lebih kuat, saya nggak apa-apa, ini S3 kok. Bukan, kita sharing aja. Terima kasih, Prof. Ya, ada yang lain? Silakan. Ya, Prof. Ya. Iya, Prof. Tadi kan disampaikan kalau indeks kesejahteraan masyarakat di Indonesia lebih rendah paling rendah di Asia ya, Prof. Ya. Ya, ya. Mas, mohon izin. Di ASEAN lah ya. ASEAN ya. Kalau kita lihat upahnya buruh itu rendah, tapi kenapa sekarang banyak perusahaan yang hengkang dari Indonesia dengan alasan bahwa upah buruh di Indonesia mahal, Prof. Ini kan agak berlawanan juga ya, Prof. Ya, kalau dilihat dari Mahal dengan mana dulu? Memang kalau mahal, lebih mahal dibanding Cina mungkin ya. Cina kemudian. Tapi kalau Malaysia lebih mahal. Vietnam, lebih mahal Prof. Malaysia lah. Vietnam, Prof. Ya. Vietnam. Nah, jangan lupa harus diselidiki. Vietnam sama China ini memang mungkin ya kalau nilai absolutnya kayak lebih murah mereka. Dan memang banyak yang hengkang ya seperti Nike ya ke Vietnam. Tapi jangan lupa produktivitas mereka sangat lebih tinggi dari Indonesia. Produktivitas mereka lebih tinggi. Bukan sekedar buruhnya lebih murah, produktivitasnya lebih tinggi dari Indonesia. Keduanya Vietnam sama China itu mereka sudah menjadi negara yang relatif lebih egaliter sebelum jadi negara yang keluar dari komunisme. Jadi real kesejahteraan mereka lebih tinggi dari Indonesia. Real kesejahteraan ya. Jadi hengkangnya itu justru karena produktivitasnya lebih tinggi, mereka itu disiplinnya. Ini bukan sekedar kita ingin mencari-cari kesalahan atau apa. Ini akademis saja lah, akademis saja. Ini problem struktural di Indonesia mengenai industri dan perburuhan lah. Dan ini boleh dijadikan wacana kemana-mana ya. Kalau saya misalnya lemah dalam narasi ya sampaikan nanti. Tadi saya senang dengan mengatakan itu, tapi jangan lupa saya bilang produktivitas coba dicek aja di dalam nanti bisa disampaikan lah kalau nggak sekarang minggu depan lah. Produktivitas mereka lebih tinggi karena ada disiplin kerja yang sudah terlatih dalam perspektif negara komunis dulu. Sekarang kan sudah tidak komunis lagi mereka kan. Tapi hasil yang dulu itu ternyata mereka punya disiplin, punya produktivitas dan lain sebagainya. Izin, Prof. Ya, silakan. Dari teori strukturalis ini, Prof. Ya. Boleh kita berasumsi bahwa secara empiris terjadi eksploitasi buruh di Indonesia gitu. Ya. Itu satu, Prof ya. Yang kedua, ya. Sampai hari ini mungkin belum ada indikator kesejahteraan buruh secara spesifik, kan, Prof ya.
Ya, Karena ya. karena UMR itu ditarik dari bukan dari indikator kesejahteraan, tapi dari indikator kebutuhan yang lebih dekat kepada konsumsi buruh secara satu bulan itu rata-rata berapa kan, Prof, ya? Ya, ya. Terhadap biasanya dibandingkan terhadap inflasi gitu. Ya. Ini solusinya bagaimana nih, Prof, nih? Apakah harus ada indikator buruh? Karena indikator yang dikeluarkan BPS itu hanya indikator kesejahteraan masyarakat yang mungkin agak bias juga kalau ditarik menjadi indikator kesejahteraan buruh kan, Prof, ya? Ya, ya, ya. Ya, Ya, cukup, Prof. memang solusinya tidak sederhana memang ya. Bukan berarti lalu karena gini juga. Jadi kita ini hidup dalam alam globalisasi, bukan hanya apa namanya kita istilahnya itu bukan hanya inward looking ya, melihat ke dalam dan semata-mata pertimbangnya ke dalam. Jadi kita begitu tidak dibandingkan dengan ASEAN minimum, kita menjadi apa namanya bisa kehilangan ini juga ya perspektif, ya, kalah oleh negara lain di ASEAN misalnya gitu. Nah, jadi memang kalau cari solusi, kalau kita sebagai pemerintah gitu ya, ya ini harus holistik melihatnya memang, harus holistik melihatnya. Jadi pertama betul, saya kira kalangan Kadin ya, yang kalangan perusahaan-perusahaan Indonesia yang tergabung dalam Kadin, itu memang sudah dalam tradisi sejak lama. Mereka itu melihat tenaga kerja itu, maaf, sejak zaman Pak Harto itu melihat comparative advantage kita itu adalah karena buruh kita murah, sehingga investor itu sejak sudah menjadi melekat gitu loh, melekat. Jadi menggeser pandangan menggeser sekarang ini menciptakan competitive advantage di negara ASEAN dalam menempatkan buruh itu tidak mudah karena sudah melekat mindset di kalangan pemilik modal. Sekarang satu dan keduanya memang sulitnya ini kita ini libar surplus. Ya. Jadi sangat lemah posisi buruh ini karena mereka mau hidup seadanya pun nggak apa-apa, yang penting bisa bekerja. Begitu banyaknya buruh di Indonesia yang memerlukan pekerjaan, itu juga problem. Jadi kalau solusi yang sifatnya kebijakan pemerintah juga tidak mudah ya. Jadi masih untung mereka bisa kerja itu juga. Tapi maksud saya kita sebagai akademisi ini berpikirnya agak long term itu maksud saya. Jadi senang tadi Pak Gamal ya, Pak Gamal ini melihat bahwa memang sekarang ini Indonesia menempatkan UMR itu baru dalam kaitan dengan apa yang disebut dengan kebutuhan 2000 BPS itu mengukurnya kan 2000 itu tuh apa namanya 2000 kalori itu. Oh, 2000 kalori itu BPS. Jadi minimal sekali. Hidup minimal. Lalu nanti dengan inflasi gitu. Jadi belum sampai ke indeks kesejahteraan minimal gitu. Kan ada physical quality index, ada macam-macam lah gitu ya ukuran-ukuran ini kalangan buruh lah yang tahu. Nah, tetapi maksud saya ke depan ini nanti melihat perspektif makro ya, bagaimana pemilik modal berperilaku, bagaimana buruh harus seperti apa di treatment oleh pemerintah dengan kebijakannya dan bagaimana nasib industrialisasi di Indonesia. Ini harus ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang maksud saya. Jangka panjang nggak boleh lagi menurut saya kita terus-menerus dengan UMR ini. Walaupun bukan sekarang. Ya, sekarang ini oke. UMR ya sudah. Ini adalah jalan darurat. Tapi secara makro saya kira problem struktur ini haruslah Indonesia menjadi negara industri. Karena sekarang ini mayoritas perusahaan-perusahaan itu
betul-betul hanya mencari cuan istilahnya, mayoritas ya. Belum lagi mengukur tentang bagaimana mengejar apa namanya competitive advantage ya, dengan indeks inovasi dan lain sebagainya, dengan ada hilirisasi dan ini yang sekarang lagi dikejar oleh Pak Jokowi kan, itu. Nah, nanti itu kita harus menjadi negara industri, mau tidak mau. Nah, pada saat itulah buruh hanya diperlakukan dengan UMR, itu sudah nggak relevan nanti. Nggak relevan. Jadi negara-negara Eropa itu mengapa tingkat kesejahteraan masyarakat bawahnya lebih tinggi dengan Amerika? Karena mereka berpikir struktural itu. Jadi nggak perlu jadi negara komunis gitu loh maksud saya. Prancis, Jerman itu mengapa kesejahteraan apalagi negara Skandinavia ya, buruhnya itu tinggi tingkat kesejahteraannya. Sehingga ketika terjadi krisis besar, Amerika kena itu, Eropa itu tetap anteng karena strukturnya itu tidak terlalu jomplang. Ini memanfaatkan pendekatan struktur itu di sana ini manfaatnya. Nah, cuman nanti kita nanti ada kuliah terakhir namanya heterodok. Bagaimana cara Jepang? Berbeda lagi. Ini cara Eropa sebenarnya. Kalau di Amerika memang kan masyarakat bawahnya itu ya tereksploitasi lah. Jadi para orang super kayanya sejahtera banget tapi banyak ghetto lah di sana. Jadi kemiskinannya pun dalam ukuran Amerika sendiri itu 18%. Karena perusahaan-perusahaan itu ya apa namanya ya masih memperlakukan buruh itu di Amerika ya tidak lebih humanis daripada di Eropa. Gitu. Namun cara Jepang itu berbeda nanti, cara Jepang berbeda. Jadi ini memang teori ini saya suka agak memperdalam ke kita untuk memberikan wawasan tentang bagaimana kita untuk menjadi negara industri di satu pihak gitulah ya, dengan nilai tambah yang sebesar mungkin terjadi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan jangan hanya sekedar senang dengan keuntungan akhir tahun ya, tanpa melihat kesejahteraan buruhnya dan apa sumbangan terhadap industrialisasi. Itu kan mereka kan eksportir sawit. Ini saya nggak tahu ya latar belakang teman-teman ada yang di kementerian apa, tapi akademis saja. Dari sawit, dari batu bara, itu ekspor bahan mentah itu. Jadi cuan aja yang difikirkan. Perusahaan sementara ini makro ya, secara makro ini. Nggak melihat per sektor ini. Jadi secara agregatif Indonesia masih perusahaan-perusahaan itu hanya mengejar maximize profit semata. Saya kira kita akan ketinggalan nanti di ASEAN saja udah ketinggalan. Oke, agak mendalam untuk supaya mulai dibuka lah wawasan tentang problem struktur, maksudnya problem struktur di Indonesia ini. Oke, saya lanjut ya ke bagaimana teori ini sejak awal yang klasik ya, ini klasik, kemudian dilanjutkan oleh Rosa Luxemburg namanya, seorang strukturalis, seorang perempuan yang melihat fenomena ini ketika terjadi penjajahan antara Eropa dengan negara berkembang lain di Asia, Afrika maupun di Amerika Latin, yaitu teori dasar tadi tentang surplus value itu seolah bukan hanya hubungan antara perusahaan pemilik modal dengan buruh di sebuah perusahaan atau di tingkat nasional, tetapi adalah entitas negara maju berhadapan dengan negara berkembang yang melahirkan teori imperialisme itu. Jadi sebenarnya dasarnya adalah teori surplus value dari
marxisme ortodok ya. Hanya kemudian dipakai bagaimana negara seperti Eropa pada zaman penjajahan itu abad 19-20 sebelum terjadi tahun 50 dekolonisasi, pelepasan penjajah itu adalah mirip. Jadi negara-negara Eropa itu, Belanda menjajah Indonesia, gitu, itu menempatkan mereka sebagai seorang negara, Belanda sebagai pemilik modal lah gitu. Lalu datanglah VOC ke Indonesia abad 16 itu. Kerjasama dengan raja-raja lokal, kerjasama dengan raja-raja agraris ya, Amangkurat 1, 2, 3. Awalnya tuh kemudian yang melawan adalah kerajaan pesisir. Butuh 1 abad itu untuk mengalahkan VOC kerjasama dengan kerajaan agraris menghadapi raja pesisir yang kuat waktu itu. Akhirnya 1 abad itulah dengan memanfaatkan raja lokal yang agraris gitu. Kemudian semuanya akhirnya bisa dijajah lah. Nah, yang terjadi ketika proses ini mulai VOC, pemerintahan Belanda yang liberal maupun yang sosialis, yang terjadilah proses eksploitasi negara maju dan negara-negara penjajah dan terhadap negara yang dijajah. Itu ada nilai lebih yang harus ya. Jadi misalnya ada data tentang tanam paksa gitu. Kan ada tanam paksa itu. 1 abad lebih ya. Di mana rakyat Nusantara dipaksa untuk menanam komoditas yang komersial. Apakah kopi, lada, kemudian karet. Di perkebunan-perkebunan itu yang sekarang sisanya adalah perusahaan-perusahaan perkebunan. Nah, Indonesia yang hanya memiliki tenaga kerja yang murah, tenaga kerja yang buruh, sedangkan mereka punya modal, punya manajemen, punya teknologi. Belanda itu sama aja, Prancis di mana? Di Afrika, kemudian Spanyol di Amerika Latin, Portugis di Brazil dan sebagainya. Waktu itu Amerika kan masih belum jadi negara maju kan. Itu adalah mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja yang ada di negara jajahan. Lalu yang terjadi setelah 2 abad, Belanda misalnya di Indonesia, rakyat itu bahkan menurut data statistik sejarawan Belanda sendiri itu makin miskin. Padahal mereka Indonesia itu juara ekspor karet, kopi, ada 8 komoditas lah pokoknya. Dan ada undang-undang di mana kaum kulit putih yang ekspor impornya dan keturunan Chinese ya, itu yang memang sengaja didatangkan dari sana ke Cina daratan. Maka pada saat itu ada beberapa konglomerat di Semarang yang sangat kaya, yang keturunan Chinese, apalagi yang Belanda ya. Nah, itu adalah sebenarnya tenaga kerja murah itu kan yang mengerjakan karet, mengerjakan coklat, mengerjakan kelapa dan sebagainya. Tapi mereka bahkan tidak sedikit yang kerja rodi kan waktu itu, terkenal kerja rodi. Jadi ada eksploitasi negara penjajah terhadap penjajahan lewat rampasan nilai lebih, sehingga Belanda yang abad 16 itu salah satu termiskin di Eropa, 2 abad kemudian abad 18 sudah menjadi negara salah satu terkaya di Eropa. Itu karena ada proses rampasan nilai lebih dari Indonesia terhadap dan membuat Belanda menjadi negara kaya. Sampai sekarang ini Belanda itu salah satu negara kaya. Income per kapita Belanda itu melebihi Amerika kalau nggak salah. Sekarang ini. Belanda itu. Karena mereka
mengambil nilai lebih dari sumber daya alam dan tenaga kerja, angkut ke tanah Belanda sana. Gitu. Jadi itulah imperialisme. Jadi ada koloni Indonesia, negara yang dijajah, mereka seperti sebuah kekaisaran, itu imperium Belanda. Karena Belanda itu kebetulan hanya Indonesia sama apa ya, Suriname ya, atau apa gitu. Kalau Prancis kan hampir 70% Afrika menjajahnya. Inggris Asia Selatan gitu dan sebagian Afrika, Spanyol sana. Itu ada proses pengambil alihan kekayaan lewat proses eksploitasi, tapi antar negara gitu. Itulah yang disebut dengan kolonialisme dan imperialisme. Jadi Rosa Luxemburg sendiri adalah orang Eropa sendiri yang menjelaskan tentang teori ini, teori imperialisme dan kolonialisme ini. Jadi kekayaan negara-negara Eropa itu adalah karena proses eksploitasi tadi, dengan ditempatkan pemerintahan dan birokratnya langsung di negara yang dijajah. Dan kalau di Indonesia memanfaatkan raja lokal tidak langsung, jadi indirect colonization. Jadi rakyat ini menghadapi raja lokal yang menjadi kolaborator dari Belanda gitu kan. Sementara kalau Inggris kan tidak begitu, berbeda tipologinya. Prancis ada analisis lain lah yang lebih budaya katanya kan begitu, lebih budaya. Belanda ini benar-benar menghisap. Gitu. Sehingga ketika dia hengkang karena kalah oleh Jepang waktu itu, ya mereka sudah jadi negara kaya tanpa meningkatkan infrastruktur industri. Kalau Inggris kan meninggalkan Malaysia, meninggalkan India, meninggalkan ini, itu disiapkan birokrat-birokrat dan infrastrukturnya oleh Inggris. Jadi kita memang terhisap banget, penghisapan yang lengkap gitu sebagai negara yang dijajah. Ini teori kedua dari teori struktural ya, nah sehingga sekarang ada walaupun nggak dikenal lah kalau apalagi di kalangan ilmu sosial di Indonesia, ada yang disebut dengan neo imperialisme dan neokolonialisme. Bedanya apa? Bedanya satu, bahwa sang penjajah ini tidak langsung menjajah, ada pemerintahan di negara yang dijajah. Kalau neokolonialisme ini mereka tetap menjadi imperium, kaisar yang menjajah tapi lewat multinational corporation. Kalau di Indonesia, Amerika ada Freeport, ada apalagi bidang minyak, bidang BP segala macam. Inilah mereka yang mengeksploitasi sumber daya alam ini dan itu memperkaya seperti Freeport itu dengan emas dan tembaga itu tahun 68. Freeport itu hampir bangkrut sebagai perusahaan tembaga dan emas. Tapi dengan ditandatangani tahun 68 karena dianggap membackup Indonesia menghadapi China, gitu, menghadapi Uni Soviet, gitu, maka konsesinya diberikanlah Freeport kepada sebagai perusahaan multinasional Amerika lah. Sekarang itu coba dicek di Google, adalah negara Freeport itu adalah perusahaan terbesar bidang tembaga dan emas di dunia dengan tingkat transfer dalam bentuk pajak, royalti dan sebagainya terlalu kecil sebenarnya yang dapat oleh apalagi papanya yang masuk ke Indonesia dibanding yang telah disumbangkan privat pada Amerika. Ini teori neo-imperialisme. Jadi mereka menjadi negara kaisar yang duduk tenang di negaranya, tapi ada perusahaan multinasional ya sebagai proksi pelaku penjajahan di negara berkembang.
Walaupun ini nggak terkenal ya, tapi ini untuk kamu kenali lah teori struktural ini yang sebenarnya ada ini ya, saya tahu nggak populer karena memang apa penjajahan epistemologi juga. Dalam pemikiran para ilmuwan di Indonesia itu kan hampir semua itu sangat liberal gitu. Yang pikiran struktural ini sangat langka ya, sangat langka. Jadi teori neo-imperialisme juga bisa menjelaskan mengapa Indonesia masih mending ya, agak kemajuannya lumayan lah di era Pak Harto gitu kan. Nah tapi era sekarang ini mungkin nih agak mendekati neo-imperialisme juga nih. Karena Freeport luar biasa menyumbang kekayaan pada Amerikanya, belum BP, belum apa dan sebagainya, Unilever dan lain sebagainya, sehingga Indonesia belum ada industri yang mandiri. Apa sekarang Indonesia yang mandiri di bidang industri modern? Tidak ada transfer teknologi, tapi China dengan keras memaksa perusahaan multinasional yang ada di China untuk transfer sangat cepat. Dari tahun 2000 sampai sekarang 20 tahun mereka sudah menguasai smartphone misalnya yang tadinya milik Samsung. Sekarang Huawei sudah melebihi pangsa pasar dari smartphone. Nah, itu justru China sudah melakukan counter neokolonialisme itu. Jadi teori struktural ini sebenarnya bisa membuka wawasan supaya kita menjadi negara mandiri lah. Saya tuntaskan satu lagi ya. Jadi ada teori ini surplus value yang merupakan struktural ortodoks, kemudian ada teori imperialisme, tapi berkembang jadi teori neoimperialisme, dan ada sekarang ini yang disebut dependence theory. Dependence ini dulu tahun 70-80 populer banget di kalangan perguruan tinggi, tapi sekarang bersama dengan hegemoni IMF dan globalisasi ini hampir nggak ada kedengaran lagi nih. Jadi teori dependence teori namanya. Ada istilah lain neo-marxis. Padahal ini juga dia mengkritik negara-negara komunis juga nih. Jadi teori dependence teori adalah teori struktural yang waktu itu diinspirasi oleh Raul Prebisch namanya, seorang Argentina, ekonom liberal sebenarnya, ditugasi oleh PBB menyelidiki pertanyaan mengapa Amerika Latin setelah sekian lama mereka tetap saja tidak beranjak sebagai negara pengekspor bahan mentah dan tetap miskin. Itu pertanyaan PBB ya. Raul Prebisch lalu menyelidikinya di Amerika Latin dan melihat memang, lalu kesimpulannya adalah mengapa Amerika Latin berhadapan dengan, terutama Amerika dan negara maju lain, itu tetap saja mereka pengekspor bahan mentah dan tetap miskin dibanding negara maju itu. Itu karena kesimpulannya adalah ada ketergantungan atau penciptaan ketergantungan tak sengaja atau tidak diciptakan oleh negara maju agar negara berkembang ini tetap untuk dependence in term of capital, management, technology, economy, even in politics, in public policy. Jadi itu kesimpulan dari Raul Prebisch adalah bahwa memang setelah mereka kan seperti Brazil itu sudah merdeka lebih cepat lagi dari negara Asia. Jadi Brazil itu sudah jadi sempat seperti negara maju awal abad ke-20. Kembali menjadi negara berkembang. Karena negara maju seperti Amerika memang menciptakan terus, dan ada teori komprador namanya.
Jadi Amerika menciptakan komprador-komprador di Brazil sendiri supaya mewakili kepentingan Amerika walaupun mereka orang Brazil. Supaya Brazil itu tetap tergantung baik modal, manajemen, teknologi, ekonomi, bahkan politik terhadap Amerika. Sehingga menciptakan dependence theory. Bahkan Cardoso yang pernah jadi presiden Brazil, ada teori baru yang namanya adalah development of underdevelopment. Jadi ada pembangunan tapi menciptakan keterbelakangan. Di pembangunan segala macam, ya, dibangun infrastruktur lah, dibangun bahkan industrinya rakitan gitu kan. Ya di Indonesia juga begitu. Tapi pembangunan itu bahkan menciptakan keterbelakangan. Itu di Brazil. Nah sehingga ketika kalangan bukan ini tapi kalangan ini penganut dependensi ini memenangkan pemilu dan Cardoso jadi presiden. Barulah Brazil berusaha untuk sama-sama negara lain di Afrika, di Amerika Latin membangun kalau ada bank pembangunan Asian Development Bank misalnya di ini, tapi di sini kan Asian Development Bank adalah cabang dari World Bank kan. Kalau di sana enggak, Latino American Bank, tapi dia mencoba membangun semacam kemandirian negara Amerika Latin. Jadi ada mencoba mengcounter gitu, ketergantungan ini supaya teori mereka itu dalam teori ini adalah disengagement. Jadi memutus dulu ketergantungan itu. Jadi misalnya Brazil tuh akhirnya misalnya mandiri di bidang energi dengan energi baru terbarukan yaitu dari tebu. Sudah 70% mereka. Indonesia sampai sekarang hanya wacana doang kan? Wacana doang. Jadi beberapa kemajuan ya akibat dari kesadaran tentang teori dependensi ini, bahkan seorang teoritisi dependensi jadi presiden, Cardoso. Lalu kesininya ada seorang serikat buruh yang jadi sampai sekarang tuh masih di Brazil itu adalah kira-kira mengcounter tentang apa namanya neo-imperialisme Amerika lah katakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang ada? Nggak ada yang coba tanya. Ini benar-benar hanya ada 8 semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? PWD hadir semua, Prof. 8, ada 8 orang. 9. Hadir semua, Prof. Oh iya ya, semua hadir ya. Oke, makasih. Jadi ini wacana akademis ya. Jadi kita kalaupun boleh bantah dengan teori lain, boleh ada data lain, boleh silakan. Ini memang mengenalkan pikiran yang tidak ada selama ini karena ini secara akademis hampir epistemologi ilmu pengetahuan di Indonesia dikembangkan hanya one dimensional theory. Semua cabang ilmu itu umumnya tidak ada pembanding gitu loh, tidak ada pembanding. Walaupun di IPB lumayan selama ini sudah mulai banyak disertasi yang terutama saya belum pernah memimpin di PWD ya, tetapi di Sosped sudah ada puluhan lah yang agak keluar ya dari tradisi liberalisme. Ya ini dari saya kan hanya 5 kali pertemuan ya, sekedar membuka
wawasan lah paling tidak. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjut aja. Jadi kalau dirasakan ya sejak kita menjelaskan tentang liberalisme dengan contohnya ada berapa itu 5 teori gitu. Bahkan diperdalam dengan kelemahan dan kekuatan teori liberal. Kemudian masuk sekarang dengan teori struktural ya. Jadi ini komparatif. Jadi terasa nggak bahwa kalau berpikir liberal itu behavior individu, berpikir tentang apa namanya nilai apa lebih culturalis atau behavioralist tentang apa ekonomi itu ya linier, lalu kemudian juga mengejar ketertinggalan, lalu basisnya adalah kapital. Nah ini teori struktural ini basis analisisnya itu memang struktur dan memang umumnya adalah kritik terhadap liberalisme umumnya. Nah jadi kita bisa dengan perbandingan ini kita nanti mungkin sikap epistemologi kita sebagai akademisi mungkin perlu dibuka. Apakah mau membandingkan semata, ataukah sekedar memahami ada teori lain selain yang liberal, ataukah kita nanti setelah 2 kali pertemuan ya tentang teori radikal ini, teori struktural ini, jangan-jangan ada yang the others, gitu. Nanti yang disebut heterodoks itu. Jadi sekali lagi kalau lihat dengan saya, yang dikira saya lalu setuju dengan pikiran-pikiran itu. Jadi ini, jadi if I were him, gitu, para teoritisi ini. Jadi soal setuju tidak soal lain itu. Tapi bahwa teori ini bukan semata-mata sebuah doktrin ideologi ya. Ini teori akademis yang ada dukungan datanya. Kalau di Malaysia sudah lebih kaya ya karena teori-teori yang dependensi ini ada jurnal khusus yang menerbitkan pikiran-pikiran dependence theory dengan dukungan tesis dan disertasi di Malaysia. Nanti yang lebih spektakuler lagi adalah di Jepang itu semua teori itu diperdalam, baik yang liberal, yang struktural, walaupun mereka mengembangkan sendiri teori. Jadi negaranya sendiri tidak terlalu terpengaruh oleh liberalisme maupun strukturalisme, gitu loh. Perkembangan negaranya sendiri. Tapi ilmu yang sangat memahami tentang Marxian ekonomi, radical teori, dependence teori itu di Jepang tuh biasa itu. Termasuk yang tentu saja teori-teori yang dominan di dunia yaitu liberalisme. Banyak profesor yang punya spesialis di sana. Tapi lucunya nanti, bukan lucunya, uniknya nanti Jepang sendiri sebagai sebuah negara tidak terpengaruh 100% mengadopsi strukturalisme itu, apalagi sangat tidak komunis, tidak juga menolak liberalisme, maka nanti yang berkembang di negara dalam public policy-nya justru yang the others, keluar dari mainstream itu. Baik, ini yang terakhir, saudara sekalian, yang untuk kuliah yang malam ini yaitu tadi yang
teori dasar dari Marxian ekonomi, strukturalisme itu ya surplus value itu. Kemudian berkembang menjadi teori imperialisme, kemudian ada yang keluar dari teori ini. Karena begini, dalam teori dependensi ini nanti sebenarnya ini cukup dalam ya. Kalau kuliah di S1, S2 di Departemen Ilmu Ekonomi, saya itu dipelajari itu agak detail. Jadi teori dependensi ini nanti ada ditempatkan negara maju itu sebagai center namanya, negara center state, metropolis state. Kemudian berhadapan dengan peripheral state, negara pinggiran, atau satellite state. Jadi peri-peri state ya, atau satelit. Nah, dalam hubungan antara negara pusat berhadapan negara pinggiran atau negara metropolis dengan negara satelit, itu ada hubungan yang unbalanced relation. Negara maju itu menjadi negara yang menciptakan ketergantungan di bidang modal, manajemen, teknologi, bahkan sampai politik. Sementara negara pinggiran akan terus-menerus menjadi negara yang tergantung. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena negara maju itu menciptakan apa itu komprador. Komprador di negara satelit atau negara pinggiran ini. Komprador itu ya dia adalah kulitnya orang Melayu, misalnya kalau orang Indonesia, atau kalau Asia itu, atau kalau Amerika Latin adalah orang asli Amerika Latin, tetapi dia adalah lebih berperilaku mewakili kepentingan negara maju, itu komprador. Saya telah membimbing tesisnya saudara rektor sekarang ini, kompradorisasi di sektor perikanan, Arif Satria. Silahkan dilihat di resipatori ya. Jadi kompradorisasi namanya, kompradorisasi. Jadi meneliti bagaimana, karena ini teorinya bukan hanya antar negara ya, tapi di dalam teori dependensi ini itu antara Jakarta dan luar Jakarta di bidang perikanan. Itu datanya sangat empiris, itu menarik itu. Jadi nanti Jakarta itu sebagai center, metropolis. Lalu perikanan itu ada di pusat-pusat pengumpulan ikan ya, di Medan, di mana-mana, termasuk di Pekalongan waktu itu. Saudara Arif Satria ini, bimbingan saya ini. Nah, ternyata yang mengatur modal seluruh perikanan di Indonesia ini hanya 4 orang. Di center itu. Jadi yang baik yang di Medan, yang di berbagai kota itu dimodali oleh pemilik modal 4 orang di pasar ikan di Jakarta. Lalu nanti bagaimana mereka yang dimodali di Pekalongan misalnya, yang di Bawean di Medan itu menampung, jadi penampung pasar ikan, pengumpul. Ternyata hubungan antara nelayan dengan pusat pengumpulan ikan itu bersifat unbalance. Jadi harga ikan itu selalu murah karena modalnya para toke-toke namanya. Yang terjadi adalah secara makro di bidang perikanan, Anda tahu 90% produksi perikanan Indonesia disumbang oleh nelayan tradisional. Tapi mereka hanya menerima 10%. Lalu ada teori komprador. Ternyata terbuktikan bahwa
keberadaan para toke-toke itu ada kompradornya yang terlibat, sampai ada dandim, ada apa birokrat kota ini yang mendukung keberadaan toke, bukan membela para nelayan yang hidupnya selalu miskin. Jadi teori ini ada bisa dipakai sebagai sebuah apa namanya theoretical base. Jadi sudah ada 2 mahasiswa yang saya bimbing, yang satu di Pekalongan, yang satu di Semarang, sama dalam dunia perikanan. Nah, jadi bukunya sudah ada di Indonesia, walaupun sangat jarang. Kalau di Malaysia sudah biasa ini. Malaysia, teman-teman di IPB juga masih sangat inilah kecuali tadi di sosmed ya sudah mulai ragam ya theoretical base yang dipakai untuk disertasi itu. Jadi sekali lagi teori dependence theory ini, teori ketergantungan ini punya dasar empirisme ya, bukan hanya bukan hanya sekedar sebuah teori yang sifatnya normatif ya, bukan. Ini empirical. Paling tidak saya sudah membimbing 2 mahasiswa. Yang ini kayaknya serem ya dengar-dengarnya dan agak mengkerut nih saya lihat itu. Karena tidak terbiasa di sini. Di sini itu one dimensional teori, sangat liberal. Semua akar keilmuan yang berkembang di pusat pengembangan ilmu sosial dan ekonomi di Indonesia ini sangat didominasi oleh liberalisme. Cuman karena tidak dijelaskan, tidak komparatif teori, seolah itu kebenaran teori yang tunggal. Sehingga ada semacam saya bilang epistemological trap yang terjadi di Indonesia ini. Ada jebakan epistemologi keilmuan. Oke, yang terakhir adalah dari teori struktural ini ada yang disebut dengan ini. Saya bilang ketika waktu mengawali Renaissance tadi ada perkembangan teori yang dipelopori oleh Karl Marx, Hegel dan sebagainya. Yang kalau nanti prototip negaranya, kalau Marx sendiri sebenarnya dia bukan orang komunis, bukan. Marx itu Marxian ekonomi. Tapi kemudian Lenin mengambil sebagian dari Marxian teori itu menjadi negara komunis. Lenin dan Mao Zedong di China, Lenin di sana. Tapi Marxian ekonomi itu tersendiri sebagai suatu struktural yang tidak hanya bicara tentang teorinya teori revolusi kan. Teorinya teori revolusi. Nah, pada saat itu sebenarnya kritik terhadap kemakmuran Eropa akibat Renaissance itu bukan dikritik oleh Marx saja dengan teori surplus value tadi, tapi juga oleh Jean-Jacques Rousseau namanya. Jean-Jacques Rousseau, yaitu bahwa berbeda dengan Marx melihat mengapa kaum menengah ke bawah itu terjadi kemiskinan. Itu karena para pemilik modal itu salah menghitung, istilahnya itu kesalahan menghitung tentang sumbangan buruh terhadap industri atau perusahaan. Dan ini banyak sekali para teoritisinya, terutama di Perancis, Pavian Society di Jepang, di Inggris dan kemudian di Jerman. 3 negara itu banyak sekali, terutama di Perancis ya. Jadi karena kesalahan perhitungan itu, lalu sehingga yang menikmati dari kemakmuran Eropa itu hanya lapisan atas, sehingga buruh kelas menengah ke bawah itu dikorbankan. Nah, solusinya kalau kalangan teori penghisapan tadi, eksploitasi
majikan terburuh atau revolusi. Jadi sebenarnya bukan revolusi sebenarnya. Istilahnya mereka itu adalah pengambil alihan moda produksi sebenarnya. Ya, tapi prakteknya jadi sebuah revolusi Bolshevik ya di sana di Uni Soviet waktu itu. Nah, kalau ini tidak, karena dia salah menghitung tentang kesejahteraan kaum bawah, kaum buruh, tani dan nelayan, maka koreksinya adalah kelompok bawah ini di Eropa harus dibangkitkan. Pertama, waktu itu gerakan koperasi sebenarnya. Lalu meningkatkan kekuatan serikat buruh. Nah, setelah serikat buruh ini kuat dan gerakan koperasi memperkuat ekonomi kelompok miskin, maka satu saat harus ada partai yang memperjuangkan kaum buruh dan gerakan koperasi ini. Ini solusinya. Oleh karena itu solusinya adalah secara demokratis, sehingga disebutnya sosialisme demokrat. Nah, bagaimana kesalahan perhitungan dari negara terhadap nasib kaum buruh dan kelompok bawah ini lalu diperjuangkan oleh partai memperjuangkan kelompok bawah sehingga mereka memerintah. Terpilihlah, sudah berabad-abad ya. Tapi terakhir ini misalnya Macron ya, atau sebelumnya di François Hollande ya, di Prancis, itu adalah partai sosialis. Kemudian di Inggris adalah Tony Blair kan gitu, itu partai buruh, partai sosialis. Kemudian kalau tapi di Jerman itu partai kanan lah ya, nah, lebih pro modal gitu, agak tengah tapi jadi kanan tengah lah. Siapa tuh Perdana Menteri Jerman sudah yang sekarang pun, tapi terakhir Inggris pun diperintah oleh Boris Johnson, itu partai konservatif yang menggantikan Tony Blair ya, yang lebih sosialis. Kalau siapa? Kalau Boris Johnson yang sekarang kemudian diteruskan oleh Sunak, keturunan India, itu adalah partai konservatif. Nah, tapi meskipun di Eropa Barat ya, berganti-ganti ada partai yang lebih memperjuangkan kelompok yang buruh dan kelompok yang lemah ini. Nanti misalnya di Prancis itu Jacques Chirac, ada Mitterrand, Jacques Chirac, lalu kemudian berganti-ganti. Tapi pengaruh dari negara kesejahteraan, kemarin ada tulisan di Kompas ya dari siapa tuh, bekas dubes di Finlandia ya, di Kompas yang kemarin lah, namanya negara kesejahteraan. Itu pengaruh pikiran-pikiran yang memperjuangkan kelompok bawah ini ketika Jacques Chirac misalnya di Prancis ya, setelah Partai Sosialis Mitterrand memerintah 2 periode, itu pengaruh pikiran negara kesejahteraannya tidak semuanya hilang. Misalnya mereka kan menciptakan sistem jaminan sosial dari kalangan kalangan Partai Sosialis atau Partai Buruh ini. Apa itu jaminan sosial? Yaitu kelompok-kelompok yang tertinggal ini, buruh, seluruh penduduk makanya, itu dijamin pendidikan sampai S3 itu gratis misalnya. Kemudian kesehatan orang yang melahirkan itu begitu dinyatakan hamil, termasuk kita yang orang asing, mahasiswa misalnya, itu sejak kehamilan sampai melahirkan itu dijamin siapapun penduduk termasuk mahasiswa asing.
itu gratis konsultasi dokter sampai melahirkan. Nanti setelah lahir dari umur 0 tahun sampai 2 tahun itu ada jaminan mereka. 2 tahun sampai TK ada jaminan untuk yang lebih naik lagi. Sekolah yang gratis tadi. Dan seluruh keluarga, kalau di Prancis namanya allocation familial. Jadi semua itu dapat jaminan sosial, sehingga seluruh keluarga itu di atas 6.000 franc jumlahnya. Gitu. Jadi ada satu sistem yang jaminan sosial yang sistemik, sehingga kelompok-kelompok yang di bawah pendapatan minimum yang ditentukan secara regional itu semuanya terjamin berada di atas itu. Jadi bukan hanya sekedar UMR ya di Indonesia buruh. Di sana seluruh penduduk Prancis, di Jerman, apalagi di Skandinavia ada jaminan negara agar seluruh keluarga itu memperoleh pendapat di atas pendapatan minimum regional. Kayak sebuah provinsi lah. Harus di atas itu. Jadi nanti jumlahnya anak 1, anak 2 segala macam itu memperoleh masing-masing ada. Kalau di Prancis alokasi familial namanya. Jadi jaminan keluarga dan lain sebagainya. Karena gagasannya adalah mereka ini adalah korban pembangunan akibat dari perusahaan-perusahaan yang selama ini mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja ini memperoleh pendapatan yang pendapatannya sebagian itu adalah sebenarnya disumbang oleh para kelompok bawah ini. Karena negara distribusi, jadi bukan hanya pajak progresif, tapi ada iuran jaminan sosial perusahaan itu. Jadi ada pajaknya pendapatan makin tinggi kan, pajaknya makin tinggi kan, plus ada iuran jaminan sosial. Lalu di tiap sebenarnya kayak karsidenan lah kalau di kan kabupaten itu ada kantor jaminan sosial yang menghitung penduduknya siapa saja yang keluarganya itu di bawah pendapatan minimum. Maka akan ada alokasi nanti. Pendidikan, untuk kesehatan, untuk pendapatan keluarga. Nah, apa dampaknya? Saya lupa, mungkin ada yang iseng baca Kompas hari yang lalu itu sudah ditulis. Di Eropa itu sudah selesai. Hampir semua negara, apalagi negara seperti apa namanya, Skandinavia, Swedia, Finlandia, Denmark, Islandia, Norwegia, ada 6 negara itu lebih sistemik lagi. Sehingga indeks mereka di dunia itu, indeks pendapatan per kapita tertinggi itu Finlandia. Kemerataan terbaik di dunia. Kemudian IPM terbaik. Indeks pembangunan manusia terbaik. Indeks korupsi terendah. Sampai happiness index terbaik. Itu Denmark. Bahkan ada yang lebih spektakuler lagi. Namanya Islamicity Index. Islamicity Index terbaik di dunia itu adalah Denmark sama Selandia Baru. Itu karena gerakan ini, gerakan sosialisme demokrasi di sana. Makanya yang paling egaliter negara. Nah, Bung Hatta sebenarnya karena sekolah sarjananya dari Rotterdam, ada itu salah satu rumpun negara sosialisme demokrasi juga, kuat sekali. Maka Bung Hatta mempelajari negara Skandinavia, Belanda, Belgia, Prancis, macam-macam. Sehingga sebenarnya itu pasal 33 itu inspirasinya itu dari sana kira-kira. Kalau dibaca itu. Pasal 33 terutama.
ayat 1, ayat 2, ayat 3 terutama. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Jadi ini kira-kira inspirasi negara kesejahteraan lah, kira-kira. Walaupun nanti saya ada berbeda pendapat tafsir ayat 1 itu, karena itu agak mirip Jepang, itu menurut saya agak lebih heterodoks. Nanti kita belajar sekali di kuliah tentang depan masih struktural, terakhir yang kelima nanti saya akan coba jelaskan apa yang disebut dengan heterodoks. Karena ada negara perekonomian disusun Undang Dasar 45 ayat 1. Itu yang melaksanakan ya kayak Jepang, Korea Selatan, China sekarang. Asas kekeluargaan. Nah, kalau ditafsirkan di negara kesejahteraan ini adalah gerakan koperasi. Gerakan koperasi. Nah, kalau Jepang, kekeluargaan itu adalah karena kemitraan besar, menengah, dan kecil. Itu Japan Incorporated. Nanti kita pelajari. Tapi kembali, ini adalah teori sosialisme demokrasi adalah varian dari struktural ini yang mengambil cara secara demokratis. Kalau ini kan inspirasinya ke teori revolusi yang komunis ya, Lenin, Mao Zedong dan sebagainya. Walaupun Marxian ekonomi yang menjelaskan tentang eksploitasi di interan sebuah negara atau antar buruh majikan sebuah perusahaan atau neoliberalisme yang bisa terjadi di era modern sekarang tidak selalu harus dengan revolusi ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kerenyut-kerenyut saya lihat tuh, karena nggak baru mendengar kali itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Apa relevansinya dengan PBD ya? Paling enggak ada komparatif lah. Nah, tapi gini, terakhir ya. Ini negara welfare state model ya namanya ini. Mewarnai Eropa Utara ya. Negara Skandinavia dan sebagian Eropa Barat. Tapi pertanyaannya di dunia ini mengapa hampir tidak ada negara yang mereproduksi sistem negara kesejahteraan ala sosialisme demokrasi di terutama Skandinavia. Mengapa? Menarik sekali itu. Hampir tidak ada negara di luar Eropa yang mereproduksi, yang ada di Indonesia, bukan PSI yang sekarang ya, yang garing itu. Pemain band itu ketua umumnya, bukan, itu sih dibiayai oleh itu ternyata itu. Biaya membangun partai itu, ini kan akademis ya, jadi jangan politis ini. Itu dari salah satu konglomerat besar itu biayanya juga. Ini maksudnya Syahrir, Sultan Syahrir dulu. Kan ada PSI itu, Partai Sosialis Indonesia. Sebenarnya dicoba dilanjutkan oleh Sultan Syahrir ya, PSI yang dibubarkan Soekarno itu. Kemudian ada ya sebenarnya Sumitro Djohadikusumo itu juga pemimpin Partai Sosialis Indonesia juga. Yang pernah jadi menteri yang ada gagasan politik benteng tahun 50-an. Dan zaman Soeharto hanya jadi menteri Ristek ya, sebelum Habibie. Tapi dialah sebenarnya waktu itu adalah gurunya Wijaya CS di UI itu sebenarnya, itu Sumitro. Tahu nggak bahwa Prabowo Subianto itu adalah ayahnya. Sebenarnya waktu dia sebelum masuk kabinet, waktu jadi calon presiden, pikiran-pikirannya itu banyak yang sosialistik saya lihat. Prabowo itu.
kampanye 2014, 2019 sampai gempa-gempa gitu loh. Kemudian mengutip buku apa itu sebenarnya masih pelanjut Sumitro tuh. Nah sekarang udah lain lah. Ada pertanyaan? Ya, anggaplah ini. Prof, Silakan, izin, Prof. silakan. Siapa ini? Pak Gamal. Arianto, Prof, mohon maaf nggak nyalakan video, masih di jalan, Prof. Silakan. Apa-apa. Prof, izin, kalau kita lihat perkembangan Cina tuh, Prof, ya, kan dia dari sosialis, kemudian lama-lama menjadi Dari komunis, kapitalis. jangan lupa. Siapa, Pak? Gimana, Prof? Cina itu komunis, bukan sosialis. Ya, dari komunis, tiba-tiba sekarang menjadi cenderung kapitalis. Nah, itu kok bisa menimbulkan dia sebagai negara superpower, itu apa penahapannya yang benar, apa mazhabnya kebetulan pas tepat waktu ya, Prof, ya? Karena dari negara yang miskin sekali menjadi negara yang sangat kaya sekali, Prof. Nah, itu mungkin dijiplak apa enggak gitu, Prof. Itu aja sih, Prof. Makasih, Prof. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang ini mungkin kuliah 2 kali ini harusnya. Dalam waktu pendek memang agak sulit saya menjelaskan secara memuaskan ya. Tapi kira-kira begini. Ini dilihat dari perspektif yang optimis dulu ya. Cina itu kan revolusi Mao Zedong itu tahun 52 ya. Jadi dia memimpin revolusi sebagai negara pertanian lagi. Biasanya kan komunis ini terutama karena kalau Uni Soviet itu kan sudah ada industri itu dikuasai zaman Tsar itu, lalu industri ini dikuasai kaum kapitalis, lalu faktor produksi direbut secara revolusi bersenjata, darah-darah lah. Nah, lalu kalau di Cina adalah revolusi Mao Zedong kepada kerajaan ya waktu itu yang menguasai tanah-tanah di pertanian di Cina. Dia merebut kekuasaan itu dengan perang ya, dengan kekerasan dan menang gitu. Sehingga Kuomintang itu kerajaan yang tadinya menguasai itu kemudian lari ya kan ke Taiwan. Lucunya dua-duanya sekarang jadi negara maju. Sekarang. Tapi Taiwan sudah jadi negara maju sejak tahun 80. Yang ex kerajaan yang melarikan diri itu. Yang notabene lebih liberal lah. Nah, Cina menjadi negara komunis dengan membangun komun-komun. Tidak boleh ada sistem produksi kapitalis. Dan negara melakukan perencanaan sentral yang bertipe komunis lah. Memang pertanian basisnya pertanian. Pertanian, perikanan, macam-macam lah, laut. Kemudian berdaya alam lah, basisnya berdaya alam. Kalau Uni Soviet kan sudah jadi negara industri. Nah, komun-komun ini menciptakan proses egalitarisasi yang diciptakan oleh Partai Komunis dipimpin Mao Zedong itu dari sejak tahun 50 sampai katakanlah ke tahun awal 80. Tahun 80-an. Cina menjadi negara paling merata menurut Mahbub al-Haq, yaitu Direktur Pelaksana World Bank waktu itu, di dunia ini paling merata dalam kemiskinan. Jadi low equilibrium dalam bahasanya klasik itu. Ya, Pak Arianto. Nah, lalu Deng Xiaoping sebagai sahabat Mao Zedong melihat ini Cina yang 1,5 miliar penduduk ini nggak bisa didiamkan kira-kira begitu. Dia reform, tapi sangat cerdas. Struktur Politbiro komunisnya tidak dirubah. Sistem politiknya tetap komunistik sampai hari ini, tapi kemudian dia menciptakan zona ekonomi bebas di pantai timur. Ada 6.
masuk Guangzhou, Shanghai, lupa lagi namanya karena nama Cina susah dihafal ya, ada 6. Seluruh perusahaan multinasional corporation itu boleh beroperasi di zona ekonomi bebas dengan kemudahan pajak, infrastruktur dan lain sebagainya, dan datang semua berbondong-bondong, semua perusahaan multinasional dari Eropa, dari Amerika, Eropa, Jepang sampai Korea Selatan. Tapi dengan undang-undang bahwa mereka harus melakukan transfer teknologi, kapital maupun manajemen dan kapital, dan jalan dengan karakter yang kuat itu. Dari periode ke periode, dari Deng Xiaoping sampai Xi Jinping sekarang, konsisten dilakukan. Nah, yang tidak pernah dijelaskan adalah semua proses transfer teknologi berjalan. Smartphone, elektronik, otomotif, sehingga jadi merek sendiri, dan kemudian berkembang dengan otentisitas mereka. Nah, yang tidak bisa dilawan oleh negara lain adalah tentang salary, buruh murah itu. Jadi modelnya adalah perusahaan-perusahaan negara yang tadinya nggak efisien, diefisienkan dulu sampai menjadi global player, BUMN itu. Jack Ma itu dulu pemimpin BUMN itu awalnya. Kemudian mereka memperoleh order-order dari seluruh dunia, tapi yang mengerjakan itu komun-komun yang sudah diciptakan, terbiasa hidup dengan produktivitas, terbiasa dengan memperoleh pendapatan sesuai kebutuhan, sehingga ada klaster-klaster industri dari ex komun-komun itu. Ini yang nggak bisa dilawan oleh negara manapun, di mana biayanya sangat murah produksi, tapi kualitas dijamin oleh BUMN yang sudah champion di tingkat global itu. Nah, sehingga omong kosong kalau Indonesia mau mencoba mereproduksi itu, kecuali mau nggak jadi negara komunis berapa 30 tahun dulu itu, Mao Zedong itu menciptakan komun-komun itu, nggak bisa. Ada partai komunis yang totaliter, ada 80 juta yang kontrol semua penduduk, tidak boleh menyimpang. Jack Ma itu pernah nyimpang, tuh dihilang dulu berapa bulan. Nah, sekarang baru kembali dan sebagainya. Kira-kira gitu, Pak Arianto ya. Ini kalau saya kuliahkan bisa 1 semester ini tentang Cina. Iya, siap Prof. Iya, tapi kan komunis kan ada yang maju kayak China, tapi kan juga kayak korut kan bisa juga gitu loh. Enggak, komunisme udah dihabisi. Sekarang indeks sisi korupsinya udah bagus Cina, dihukum mati. Keluarga Deng Xiaoping ada yang dihukum mati. Iya. Bahwa tidak habis sekalipun Amerika aja korupsinya masih ada. Trump kemarin korup tuh. Belum siapa lagi. Iya. Yang korupsi di Amerika masih ada. Di Cina juga. Tapi kecil, tidak masif kayak di kita, struktural masif di kita itu kan korupsi. Iya. Maksud saya yang dikorut, Prof. Izin. Kok korut tidak maju ya, Prof? Padahal Korea Utara, ya. Enggak. Korea Utara tidak melakukan reformasi. Oh, siap. Kalau Deng Xiaoping kan melakukan reformasi, tapi tetap komunis negaranya. Jadi instrumennya aja kapitalis itu, instrumen fundamentalnya tetap komunis mereka. Doktrinnya, strukturnya, kominterannya, internasionalnya tetap komunis mereka. Jadi ini jarang dikemukakan oleh orang. Seolah-olah kita bisa mereproduksi Cina di Indonesia. Nggak bisa. Nggak memahami sejarah dia. Kira-kira gitu ya. Wah, waktunya udah habis nih. Menarik ya. Ya, Prof. Ya. Jadi kita hanya dalam 2 jam mencoba berpikir struktur namanya. Ya. Itu
selama ini menjadi terlalu berpikir behavioral liberal kita ini selama ini. Jadi memang menjadi agak kerenyut-kerenyut lah mendengar. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Bapak-bapak sekalian, Ibu. Ini teman-teman PWD yang 8 hadir semua mungkin, mudah-mudahan ada manfaatnya nih, karena minggu depan kita mencoba masih membahas kelemahan dan kekuatan teori struktural ini. Terima kasih kepada yang berpuasa, selamat berpuasa, mudah-mudahan tetap sehat, dan kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Selamat Terima kasih, malam. sama-sama. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Baik.